hormon testosteron saya turun. Di video kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana saya melakukan pengecekan hormon testosteron. Lalu berapa kadar nilai testosteron di tubuh saya tahun lalu sebelumnya dan tahun ini sekarang untuk kalian bisa melihat bagaimana penurunannya. Terakhir saya akan menjelaskan apa yang akan saya lakukan dengan hormon testosteron saya yang semakin turun ini. Apakah saya akan menjalani terapi penambahan hormon testosteron atau tidak? Tujuan saya berbagi hal ini adalah untuk bisa memberikan informasi apa yang sudah saya jalani dan bisa memberikan kalian pemahaman apa yang bisa dilakukan dengan kondisi hormon testosteron, kapan harus cek, dan langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Medical check up atau pemeriksaan kesehatan itu merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh semua orang. Karena ini semacam bagi rapot untuk mengetahui bagaimana nih kinerja kesehatan tubuh kita. Apakah normal atau mungkin ada masalah. Nah, saya sendiri selalu rutin mengecekkan bagaimana tubuh saya setiap tahun minimal 1 kali. Salah satu pemeriksaan yang rutin saya lakukan periksa itu adalah hormon testosteron. Karena hormon testosteron ini merupakan salah satu hormon terpenting pada seorang pria. Dia memiliki manfaat yang sangat luas sekali ya. Selain untuk fungsi seksual, juga mengatur bagaimana mood kita, bagaimana kepadatan tulang, pembentukan sel darah merah, pembakaran lemak, juga pembentukan otot. Makanya ya, saya ini sangat concern sekali dengan hormon testosteron. Di samping saya mengecekkan pada pasien-pasien yang datang ke saya bagaimana hormon testosteronnya, saya sendiri juga mengecek dan mengevaluasi hormon testosteron saya seperti apa. Kalau memang ada masalah, saya akan melakukan terapi sesuai kebutuhan. Untuk pemeriksaan hormon testosteron ini sebetulnya sangat disarankan untuk dilakukan pada pria yang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas. Atau mungkin ada orang yang memiliki dia gejala gangguan fungsi seksual yang menunjukkan kecurigaan hormon testosteron. Maka sangat penting untuk dicek apakah hormon testosteronnya normal atau tidak. Kalau alasan saya sendiri untuk mengecek hormon testosteron, sebetulnya usia saya masih 33 tahun ya di tahun ini. Tetapi saya mengecek karena ingin mengetahui dan memonitor secara langsung dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Cara saya untuk mengecek hormon testosteron itu adalah dengan melakukan pemeriksaan di laboratorium. Jadi alur pemeriksaannya itu adalah kita datang antara pukul 8 sampai 10 pagi dengan kondisi puasa terlebih dahulu. Puasanya ini selama 12 jam. Jadi saya dari jam 8 malam udah nggak makan sama sekali, cuman minum air putih saja. Hal ini sangat penting ya, karena dengan kita melakukan persiapan pemeriksaan yang tepat dan di pagi hari, itu bisa menunjukkan keakuratan hormon testosteron yang optimal. Bukan nggak mungkin kalau persiapannya yang salah, maka yang terjadi hasilnya itu menjadi bias. Karena tadi kita tidak melakukan persiapan dengan tepat. Setelah dicek di laboratorium, barulah nanti kita akan dikirimkan ya, berapa nih hasil dari hormon testosteron kita. Sebelumnya saya akan menunjukkan ya, berapa nih nilai hormon testosteron saya di tahun lalu 2024 ketika usia saya 32 tahun. Jadi hasil hormon testosteron saya tulisannya adalah 656 nanogram per desiliter. Jadi kita harus perhatikan juga ya satuan dari pemeriksaan testosteron karena beberapa laboratorium kadang dia menggunakan satuan yang berbeda. Kalau saya pribadi di sini memang di laboratoriumnya menggunakan satuan yang nanogram per desiliter. Kemudian tahun ini di 2025 saya mengecek ulang dengan kondisi umur saya yang semakin tua 1 tahun, yaitu adalah 33 tahun. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nilai hormon testosteron saya itu adalah sebesar 650 nanogram per desiliter. Jadi turunnya itu sebesar 6 nanogram per desiliter. Sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira apa nih yang bikin hormon testosteron saya turun? Kalau menurut pemahaman saya ya, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa saja ini merupakan sebuah variasi yang normal. Jadi hormon testosteron itu nggak mungkin stagnan segitu terus. Kita cek hari ini, bandingkan dengan besok, bukan nggak mungkin ada naik turunnya selisih sedikit. Karena ya tadi, hormon akan selalu fluktuatif, dan itu merupakan variasi yang normal. Tetapi bisa juga ya, kemungkinan yang kedua, yaitu adalah memang betul hormon testosteron saya turun karena memang saya mengalami penuaan. Sesuai dengan teorinya ya, jadi ketika pria menginjakkan usia 30 tahun ke atas, hormon testosteronnya itu akan turun sebesar 1% per tahun. Jadi dalam 1 tahun dari awalnya hormon testosteron saya 656, 1%-nya ya kisaran 6 ya. Dan betul aja turunnya menjadi 650. Bukan nggak mungkin ya, semakin lama hormon testosteron ini akan semakin turun. Jadi kita semakin tua kadarnya menjadi
menjadi rendah dan akhirnya timbul gejala di tubuh. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hormon testosteron saya ini normal atau enggak sih kadarnya? Kalau kita lihat ya, nilai rujukan di laboratorium, tulisannya kan 249 sampai 836. Berarti normal dong. Nah, untuk nilai normal testosteron, saya nggak pernah pakai nilai rujukan ya. Optimalnya kalau dari standar internasional, hormon testosteron itu adalah di atas 350 nanogram per desiliter. Sementara untuk standar Indonesia sendiri ya, kalau ingin hormon testosteronnya sehat, saya biasanya menggunakan nilai rata-rata dari nilai rujukan. Jadi nilai rujukan 249 ditambah 836, hasilnya berapa? Dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 542. Nah, saya suka menjaga hormon testosteron itu di atas 542. Kalau di atas ini masih merupakan nilai yang normal. Untuk gejala di tubuh saya sendiri, sebetulnya saya nggak ada ngerasain ya gejala gangguan fungsi seksual. Seperti ereksi pagi masih aman, kekerasan untuk berhubungan seksual dengan istri juga tidak ada masalah, gairah juga masih tinggi. Untuk mood, energi, dan segala macam juga saya merasa tidak ada masalah. Makanya sebetulnya untuk gejala gangguan hormon testosteron, saya masih sejauh ini belum ada merasakan sesuatu yang signifikan. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang intinya ya, di sini saya minta tolong untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada edukasi kesehatan seputar hormon testosteron selanjutnya. Oke, sekarang saya akan membahas ya, apakah hasil hormon testosteron saya tadi itu adalah menggunakan suplemen peningkat testosteron atau menggunakan suntikan testosteron atau tidak? Jawabannya adalah tidak ada sama sekali. Saya tidak ada ya menggunakan terapi testosteron, entah itu suntikan, tablet, dan lainnya, atau menggunakan suplemen-suplemen peningkat testosteron. Satu-satunya suplemen yang saya konsumsi itu adalah suplemen vitamin D. Kenapa saya konsumsi vitamin D ini? Karena memang setelah saya cek kadar vitamin D saya ini rendah. Saya mengalami defisiensi vitamin D. Nah, vitamin D ini yang saya tingkatkan untuk mencapai nilai normal karena ini bermanfaat baik untuk kesehatan. Mungkin nanti di video lain ya saya akan bahas tentang perjalanan saya dengan vitamin D ini. Untuk hal yang akan saya lakukan dengan kondisi hormon testosteron yang terkesan turun ini adalah tetap menjaga pola hidup sehat. Jadi ya banyak orang di komentar, saya baca loh, ada yang bilang gini, dokternya kayaknya juga males olahraga tuh, dokternya kayaknya pengocokan tuh, tukang masturbasi. Oke, di sini saya mau meluruskan ya, saya itu sebetulnya rutin olahraga, seminggu biasanya 2 kali, kadang kalau lagi sibuk seminggu 1 kali. Olahraganya apa? Saya nge-gym, ngelatih kekuatan, jadi dari otot atas, otot bawah, dan ditambah lagi dengan treadmill, jadi saya lari. Durasinya biasanya satu sesi itu sebanyak 60 menit. Memang saya nggak kelihatan yang berotot banget ya, karena saya bukan atlet binaraga, saya olahraga murni untuk menjaga kebugaran tubuh saya. Dan saya juga melakukan olahraganya ini dengan bantuan arahan. Jadi saya punya personal trainer, udah latihan mungkin kisaran 6 bulan lamanya. Sekarang sih saya latihan sendiri aja, karena sudah memahami gerakannya. Pada prinsipnya saya selalu men-challenge diri saya untuk bisa mengangkat beban lebih tinggi lagi. Untuk menjaga otot ini supaya tetap sehat dan masanya stabil. Karena ya, hormon testosteron semakin turun, bukan gak mungkin, ototnya nanti akan menjadi semakin mengecil. Kalau udah semakin tua, ototnya nggak dijaga, bukan gak mungkin, kita jadi mudah patah tulang. Karena apa? Ototnya aja yang menopang ini nggak ada kekuatan sama sekali. Makanya sangat penting ya kita menjaga kekuatan otot dengan berolahraga. Di samping olahraga, sekarang juga saya mulai ngejaga ya pola makan. Jadi saya udah mengurangi banget makanan-makanan berpengawet seperti nugget, makanan siap saji, dan lain-lainnya. Selalu saya utamakan itu adalah makanan yang daging segar. Terutama sekarang saya lagi memperbanyak banget itu telur ayam ya. Untuk minuman juga saya udah stop total meminum yang manis ya. Jadi saya nggak mau lagi tuh misalnya kalau minum kopi, ada kopi yang misalnya campur gula terlalu tinggi. Kopi yang saya minum paling banter biasanya sih latte ya. Jadi cuman campuran dengan susu, atau paling sering saya konsumsi kopi americano. Jadi yang memang pure kopi aja. Lalu saya juga sangat menjaga sekali ya dengan pola tidur saya. Saya ngejaga supaya pola tidur saya dalam sehari itu adalah sebanyak 7-8 jam. Paling minimal 7 jam. Biasanya saya kalau tidurnya kurang dari 7 jam udah bawaannya ngantuk, capek, dan nggak seger. Karena tadi ya, tidur itu sebetulnya adalah obat terbaik untuk kesehatan tubuh kita. Dengan kita ngejaga tidur, itu juga akan bermanfaat baik dengan hormon testosteron. Oke, sekarang ke yang paling intinya ya. Apakah saya akan menjalani terapi penambahan hormon testosteron atau tidak? Jawabannya adalah saya tidak akan menjalani terapi testosteron sekarang ini. Karena apa? Satu, kadarnya masih normal. Kedua, tidak ada gejala hormon testosteron rendah di tubuh saya sejauh ini. Makanya saya nggak ngerasa perlu untuk terapi penambahan hormon testosteron. Yang namanya terapi itu diberikan kalau memang ada indikasi dan juga ada gejala keluhan di tubuh. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kalau misalnya nih ada orang, dia cek hormon testosteron, nilainya sama nih, 600, tetapi dia mengidap ada gangguan fungsi seksual.
apakah boleh dia mendapatkan terapi testosteron? Nah, ini harus dicek terlebih dahulu. Kira-kira gangguan fungsi seksualnya karena apa? Apakah mungkin jangan-jangan dia ada masalah lain seperti stres, atau mungkin ada masalah gula alias diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi, karena ini juga akan berdampak buruk ke fungsi seksual. Di samping itu juga kita harus waspada ya, testosteron yang dicek tadi itu merupakan testosteron total, testosteron keseluruhan. Nah, ada yang namanya free testosteron atau testosteron bebas. Testosteron bebas ini kadarnya dia semakin turun ketika kita semakin usia tua. Banyak pria-pria kadang usia tua hormon testosteronnya normal, tetapi ternyata testosteron bebasnya rendah. Maka di sini bisa saja dia mendapatkan terapi penambahan hormon testosteron untuk meningkatkan testosteron bebas. Jadi memang untuk terapi testosteron ini cukup kompleks dan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama oleh dokter andrologi ya, supaya kita bisa mengetahui dan dilakukan interpretasi yang tepat. Kalau memang hormonnya rendah dan ada gejala, maka sangat dianjurkan melakukan terapi testosteron. Tapi kalau hormonnya normal, nggak ada gejala, maka tidak disarankan untuk terapi testosteron. Sama halnya juga ya, misalnya nih ada orang hormon testosteronnya normal, nggak ada gejala, tetapi dia pengen meningkatkan hormon testosteron dengan suntikan, tujuannya untuk supaya menambah ototnya, dia pengen ototnya besar. Saya kurang menganjurkan hal ini, karena ya tadi ini bukan merupakan sebuah indikasi medis sesungguhnya. Jadi sangat penting ya kita melakukan terapi testosteron sesuai dengan kebutuhan, karena yang namanya hormon itu harus dijaga. Kalau misalnya terlalu rendah itu bisa berbahaya, tetapi kalau terlalu tinggi banget di atas nilai normal juga sama, ini tidak sehat bagi kesehatan tubuh kita. Oke, mungkin di antara kalian masih ada yang bingung ya terkait tentang terapi testosteron. Kira-kira terapi testosteron ini seperti apa sih lebih lanjutnya? Ada obatnya bagaimana saja? Apa gejala hormon testosteron rendah? Saya sudah pernah loh membuat video yang membahas hal ini secara mendalam. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.